Halo, selamat pagi. Materi kali ini melanjutkan materi yang minggu lalu tentang eh, menggambar denah. Jadi minggu lalu kalian seharusnya udah belajar semua ya. Kalau kita ingat-ingat lagi apa itu eh, tools yang ada di Photoshop, apa itu brush, apa itu V, Move Tools, apa itu lasso dan Magic Wand. Kalian juga harusnya eh, menguasai, memahami cara menggunakan layer di kanan bawah ini dan cara memilih warna atau pattern yang ada di kanan atas, gitu ya. Tapi kalau kalian sudah mulai latihan menggambar denah kalian, seharusnya yang ya akan menjadi lebih mudah karena sebenarnya yang lain-lain cuma mengulangi hal yang sama. Tapi kita untuk yang minggu ini kita coba refresh lagi apa-apa aja materi yang harus kita kuasai. Kita pakai setelah kalian kemarin mempercantik denah kalian, sekarang kita objektifnya adalah mempercantik potongan kita gitu ya. Sama kalau kita lihat di mana Instagram atau Pinterest gitu ya, bahwa biasanya sih, bentar, biasanya justru poin-poin yang poin-poin yang paling penting dalam desain itu tersampaikan lewat gambar potongan kita gitu. Makanya potongan atau aksonometri ya, itu langsung terlihat bahwa di mana desain kita, di mana tangga kita, elevation. Jadi gitu. Menarik ya, ada beberapa metode misalnya dari seluruh potongan, ada beberapa yang cuman sebagian yang diwarnai sebagai point of interest. Jadi saat uh, audiens kita melihat tuh langsung tahu, oh apa sih elemen desain dari bagian yang berwarna ini, atau bisa juga ya udah kita warnai uh, semua elemen desain kita dengan elemen manusianya yang sederhana. Ada banyak style, maka dari itu untuk kita uh, mempercantik desain kita ya kita juga harus memperkaya wawasan kita, harus sering-sering mencari referensi, mencari mood board, akan baiknya seperti apa kayak gitu ya. Beberapa review terkait karya-karya di studio kalian banyak yang bilang kalian nggak berani pakai atap miringnya, kenapa? Padahal sebenarnya gampang. Akhirnya kalau dark semua justru nanti malah nggak tropis gitu ya, nggak malah bikin panas. Tapi ya intinya dengan gambar potongan kita bisa melihat sebenarnya bikin atap itu nggak sesulit yang kita bayangkan. Oke, ini referensi-referensi, balik lagi selalu selalu mencari referensi terlebih dahulu sebelum bikin karya. Maka kita sekarang masuk ke bikin karyanya. Ada beberapa section tentang ya workflow dari Photoshop ya. Jadi yang pertama itu persiapan gambar. Persiapan gambarnya itu adalah kita ya kayak dari kemarin kan aku mencontohkan, aku langsung pakai aja hasil scan-scanannya karya-karya kalian gitu ya. Gambarnya udah bersih, udah rapi. Nah, jelas syarat pertama itu scan, paling nggak pakai aplikasi scan, jadi supaya langsung PR-nya nggak banyak gitu untuk ngeditnya. Tapi kalaupun misalnya kalian terbatas dari foto yang seadanya pun, kita bisa melakukan persiapan terlebih dahulu. Jadi misalnya kita masukkan si foto tersebut, kita pilih gambar, ini misalnya ini detail rencana fondasi Melania. Kita ambil dulu gambar yang ingin kita edit gitu ya. Otomatis yang potongannya aja kita duplikat kayak gini. Nah, dalam persiapan, proses persiapan otomatis kita usahakan cuman ada gambar yang penting aja gitu ya. Nggak usah ngambil gambar meja, nggak usah ngambil gambar uh, meja. Ini kan kalau ini kan ada mejanya, ada kertas, ada apa, nggak usah. Pun kalau misalnya udah masuk digital, kita bisa bikin cop sendiri aja di digital daripada kita harus mengambil semua copnya. Nah, kita ambil aja murni si gambar point of interest kita masukkan. Nah,
Ada dua foto yang seadanya, dibersihkan ya, dibersihkan, di Ctrl J, diambil lah di selection dan di Ctrl J, duplicate ya, duplicate. Nah setelah kita duplicate, di sini pentingnya kita mengetahui tentang adjustment layer. Biasanya kan sederhana, oh brightness aja gitu ya. Tapi kalau misalnya brightnessnya di fullin, walaupun kertasnya jadi putih, ya gambar kita juga jadi putih. Nah, di sini yang biasanya cara orang edit itu namanya dengan edit adjustment layer pakai level kalau nggak curve. Nah, level ini ada garis yang hitam sehitam apa, yang putih seputih apa. Nah, caranya adalah yang putih kita bikin putihkan, yang hitam kita bikin hitamkan. Kayak gitu ya. Jadi kelihatan bahwa ada proses pemilihan warna ini level lebih baik daripada asal pakai brightness. Bisa pakai level atau bisa juga pakai curve. Curve yang putih diputihkan, yang hitam dihitamkan. Sesuai lah dipakai perasaan saja. Menurut kalian sesuai yang mana? Pakai curve atau pakai level? Kalau aku sih seringnya enaknya pakai level aja karena lebih jelas. Setelah ini bisa kalian perhatikan bahwa sebenarnya saat kita membuat adjustment layer, gambar yang di belakang ini juga ikut teradjust ya. Jadi misalnya semula kita bikin gambar nih, gambar hijau gitu ya, kertas hijau, tapi kita adjust level. Nah, hijaunya jadi hitam gitu. Itu kan mengganggu ya, karena adjustment layer ini mempengaruhi semua layer yang ada di bawah gitu. Kalau kita udah bikin rumput, kita udah bikin apa, jadi repot. Maka adjustment layer ini harus kita link dengan si layer gambar ini. Jadi dengan cara kita pencet Alt, kita pilih garis di antara keduanya untuk ngelink. Tik. Nah, maka gambar hijau di belakang jadi ini. Adjustment layer bisa pakai level atau curve untuk memutihkan ya, memutihkan dan membersihkan kertas. Jangan lupa untuk link adjustment layer. Mungkin gitu sih ya, ini di tahap persiapan, gini dulu juga cukup. Kalau misalnya kita udah punya ini, bisa juga di layer ini langsung kita Ctrl E gitu ya, supaya nggak ada adjustment layer. Ctrl E itu merge, jadi layer dan adjustment layernya digabung. Mungkin gitu. Kenapa harus digabung ya? Kadang lebih mudah aja biar nggak ada dua layer terpisah. Nah, ini di level persiapan, workflow persiapan udah cukup ya. Nah, biasanya setelah kayak gini baru kita warnain lagi. Nah, sekarang mungkin ini contoh untuk kalau tadi pakai gambar foto, ya kan bisa kita lihat bedanya antara yang belum kita persiapkan sama yang sudah kita persiapkan gitu ya. Jadi pun kalau kalian foto seadanya ya bisa lah sebenarnya di Photoshop diedit, tapi idealnya mending langsung aja di scan gitu, jadi nggak usah persiapan. Tapi kalau kalian males ya silahkan dipersiapin di sini. Nah berikutnya adalah yang pengen aku ajarin, ini kita delete aja, adalah workflow. Sekarang kan kita mau masuk ke workflow mewarnai potongan ya, tapi sebelumnya adalah tentang workflow library elemen kayak gitu. Apa sih maksudnya workflow library elemen? Jadi dalam memilih elemen kan kemarin udah aku ajarin, bisa aja kita googling, terus download, terus masukin ke Photoshop, terus kita selection dan ditempel gitu ya. Misalnya contoh, ini aku mau ngambil pohon nih, jadi kita langsung aja
kita download ininya ya WP. Kalau enggak kita snipping aja, snip new ya, kita snip, kita copy, kita masukkan ke Waalaikumsalam, kita masukkan ke Photoshop, lalu kita selection pakai magic wand kayak gini kan. Nah, setelah kita delete baru kita tempel-tempel di ini. Cuman ini bukan workflow yang ideal karena seharusnya kita kurasikan dulu, kurasikan menjadi apa, kita kurasikan ke folder-folder supaya saat kedepannya kita mau ngedit lagi kita nggak harus ngerjain, nggak harus nempel-nempel lagi gitu ya. Jadi si benda ini, si pohon ini kita trim dulu, terus kita ekspor file, ekspor as, ekspor PNG ya, jadi transparan ya. Nah, kita masukkan ke ini kita, jadi kayak contoh aku udah bikin yang kemarin, Tris 006. Jadi nggak kerja dua kali gitu ya. Setiap kita mau Photoshop kita nggak perlu harus googling lagi, nggak harus mencari-cari lagi. Kita udah punya satu folder khusus yang isinya library dari benda-benda elemen kita, mau itu manusia, mau itu pohon gitu ya. Jadi kita tinggal masukkan, nggak harus ngedit lagi. Kurasikan ke folder-folder agar ya ke dalam library, sebutannya biasanya ke dalam library gitu ya. Jadi tidak perlu mengulang proses di kegiatan berikutnya. Kayak gitulah ya. Kalian rapikan lah. Kalau aku biasanya udah ada brush, ada texture, ada human elevation, itu tampak, humans dari Dena, pohon dari tampak, pohon dari Dena, jadi dikumpulin aja. Nah, setelah udah ada workflow library, maka sekarang saatnya masuk ke edit, ke menghias potongan. Menghias potongan sama kayak kemarin ya. Jadi caranya si layer potongannya ini kita gedein dulu aja. Karena kita mau di A4. Ini. Seperti ini. Di rotate juga ya kalau misalnya kayaknya miring. Nah, setelah di sini masuk, ingat ya, blendingnya multiply. Jadi saat kita menggambar di belakangnya dia tidak berubah warna. Nah, sama bisa caranya dengan kita ngebrush aja. Misalnya kita ngebrush tanahnya ya, kita brush tanah, terus kita kasih texture tanah misalnya kayak gitu. Atau ya bisa juga kita misalnya mau pakai cara yang kemarin, kita pakai selection gitu ya, pakai lasso untuk menentukan selection kita agar rapi. Jadi kita selection, ini, nah, baru kita kasih warna, baru kita kasih tekstur. Segini batu-bata. Nah, kita kurangi ukurannya seideal mungkin 10, atau jangan batu-bata deh, travertin. Gampang dulu. Nah, kayak gini ya. Jadi secara sekilas sudah langsung bagus gitu ya. Bisa lewat brush, bisa lewat selection, terserah. Kalau mau merevisi berikutnya ya kita brush lagi kayak gini. Jadi kita rapikan lagi. Nah, yang menarik itu adalah selain warna-warna dasar, kita bisa memberikan informasi berikutnya terkait material di ruang-ruang tertentu. Jadi kayak misalnya di ruang tidur utama, kita pengennya ya industrial gitu ya. Jadi pakai desain yang bata expose. Jadi ya tinggal kita ubah aja jadi bata expose. Nah, lewat gambar potongan ini jadi sederhana, jadi terlihat gitu semua elemen desain kita. Lalu
Misalnya di bagian potongan beton ini bisa kita kasih warna yang lebih, ya warna beton tapi bisa lebih gelap lagi. Jadi kita pakai adjustment layer, brightness, digelapin. Ingat ya, nah ini kalau misalnya dia nggak di link ke bawahnya, dia akan merubah semua warna brightness di bawah. Jadi kita harus nge-link pakai alt, klik di garis, nah kayak gini. Nah, jadi mulai terlihat ya batas-batasnya. Atau ini kalau misalnya kita mau memperlihatkan ini, mungkin Kelvin pakai baja ringan atau pakai kayu kali ya. Kita edit material atapnya dengan pakai kayu aja lah ya. Kayak gini. Nah, akan semakin rinci gitu ya dengan kalian mendetailkan warna. Nah, di sini ada yang menarik juga kalau misalnya kadang ada orang pengen menampilkan ke yang lebih teknis gitu ya. Ini kan estetik kan, kayak tanah ya tanah. Kalau ini apa beton ya beton. Kalau secara teknis kan teknik kan ada ininya ya, ada nah kayak misalnya hatching gitu ya. Pakai hatching kayak gini. Jadi lebih terlihat teknik. Nah, ini sih warna birunya ini warna hijaunya ini bisa kita ubah dengan add adjustment layer solid color. Misalnya kita ganti jadi warna coklat, nah, kayak gini. Atau serah, ya coklat lah biar bagus. Jadi kita pakai hatching, jadi lebih terlihat kayak gambar teknik lah daripada gambar estetik biasa. Mungkin kayak gitu. Atau juga kalau misalnya kalau aku biasa digabung juga dengan add, oh ntar dulu deh, seperti sebelumnya, bikin selection, terus apa warnai baik itu pakai brush atau paint bucket, lalu tekstur gitu ya. Nah, ini paling dasar untuk bikin tekstur. Jadi pilih tekstur yang diinginkan. Nah, ada juga untuk cara bikin estetik itu dengan bikin semi transparan lucu. Jadi misalnya ini ada namanya ini ya masking ya. Kita masking itu ibaratnya mask tuh bahasa Indonesianya topeng. Jadi benda ini kita topengin gitu supaya transparan. Jadi misalnya kita warnain di layer masking ini warna hitam gitu, maka dia akan hilang gitu, kayak menghapus lah. Tapi bisa kita main style-style yang agak transparan, atau misalnya kalau kita pakai tip brush yang menarik, bisa gaya-gayanya lebih bisa lebih halus gitu ya pembatasnya kayak gini. Nah, berikutnya adalah ini kan warna ya, baru warna, kita bikin layer di belakang semuanya, layer langit gitu ya. Bikin aja warna biru, kayak gini. Kasih gradasi biar lucu. Ini bisa juga cari brush awan gitu ya. Brush awan kita tempel warna putih. Nah, ada hiasan-hiasan awannya juga. Atau kalau misalnya awannya mendung karena lagi suram, nah, bisa juga. Kayak gitu ya. Tapi jelek lah awan mendung. Kayak gitu. Nah, tapi kayaknya ada yang belum kuajarin, itu adalah cara mengganti brush. Caranya adalah download aja brush di Google. Aku kasih contoh ya. Photoshop brush watercolor. Biasanya di Brushiza ini banyak yang gratis.
ambillah watercolor atau misalnya cloud awan ya, download brush awan, ambil aja ini, klik, terus free download ini, download lah. Nah, setelah di download nanti dia akan ada yang namanya ini, misalnya cloud brush ABR nama filenya. Jadi cukup di double klik aja, nanti di Photoshop bisa kita cari kuas brushnya tadi, ada di sini. Kayak gitu ya, kalau mau pakai brush biasa ya tinggal ganti lagi. Kayak gitu. Nah, sekilas untuk jadi dasarnya udah, kita ya menghias potongan dasar, ganti brush, download di Google, double klik file ABR-nya ya, file ABR, langsung otomatis ada di tip brush di kiri atas. Nah, terakhir adalah menempel elemen. Elemen apa aja sih? Ada elemen orang, ada elemen furnitur, ada elemen pohon, banyak lah ya, semua. Sebenarnya bukan elemen kalau di dunia 3D artist, namanya entourage, tapi biar gampang elemen aja deh. Nah, kayak gitu ya, ada DLL. Nah, itulah pentingnya kita tadi melakukan workflow library elemen, karena semenjak kita udah punya library kita, udah punya perpustakaan yang isinya elemen-elemen kita, jadi enak, kita tinggal masukin misalnya human elevation nih, masukin foto Randa di atas gini, dia lagi duduk di mana, ini ruang tamu, atau ya duduk di ruang tamu, taruh dia di atas gambar denah ya. Nah, kayak gini. Atau kita masukin juga elemen orang, Repaldi lagi naik. Nah, kenapa elemen orang ini penting? Karena itu skala manusia ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin aku bilang tinggi 3 meter, Repaldi tingginya berapa sih? 3 meter atau pasti kan setengahnya kan? Kalau setengahnya ini 3 meter. Oh, 3 meter. Berarti Repaldi tingginya segini. Ya enggak? Kalau setengah ini kan berarti 1,5 meter. Ya, berarti kan sekitar segini tingginya. Kita tempel aja langsung ke tangga. Jadi kelihatan gitu elemen-elemen di dalam ini kita. Satu itu ya, masukkan orang untuk skala manusia biar lebih informatif gambarnya. Lalu kita masukkan juga furnitur misalnya, atau ya digambar aja. Aku nggak ada sih ininya elevation furniture. Kita cari furniture elevation. Nah, kayak gini bisa lah kita ambil, tapi ya harusnya jangan. Harusnya kalian gambar sendiri lalu diedit. Nah, lagi dulu, misalnya ini ngambil dapur ya, kita paste, kita delete putihnya. Nah, kita tempel dapur. Di mana dapur? Ada ruang kerja, ada taruh sini kayak gini misalnya. Atau kan jadi jelek kan, mending warnain langsung aja si furnitur kalian, misalnya si lemari ini lemari kayu. Nah, misalnya lemari ini lemari kayu, kita warnai aja semua yang kayu-kayu ini, kita warnai. Baru kita kasih tekstur lagi kayu, kayak gitu ya caranya ya. Disesuaikan aja, kalau kalian udah gambar tangan ya diwarnain, kalau belum ya
ditempel furnitur baru kayak gitu. Terus yang terakhir ya warnai furnitur atau tempel furnitur baru. Yang terakhir itu paling menyenangkan itu pohon. Ya kalau udah ada pohon tuh gambar tuh jadi kayak hidup gitu ya. Kita masukin ya pohon yang barusan kita potong misalnya. Tapi kan dia terlalu besar. Kita kurangi transparansinya, itu juga bisa. Atau pakai pohon-pohon yang tipis biar lebih cantik. Kita taruh di belakang gambar biar kayak gini ya semuanya ya. Nah, ini mungkin buat nambahin ini Kelvin nggak tahu tuh gambar pohon apa, jadi kita masukin aja pohon kecil di sini. Ini ya. Mungkin segitu doang untuk gambar potongan caranya. Dilakuin aja. Yang penting kayaknya kalau untuk yang poster studio denah sama potongan aja diwarnain, terus habis ini kita bikin poster gitu ya. Uh, terus kurasa bisa semuanya. Kalian juga kalau mau ngegambar, ngewarnain uh, apa aksonometri juga silahkan. Yang pasti semua ya diusahakan untuk diwarnain. Mungkin ya kayak gitu. Mungkin gitu aja. Yang materi minggu ke-14, kita ketemu lagi di minggu berikutnya untuk bikin poster. Bye-bye.